Selamat pagi Ethan, selamat pagi Caroline, selamat pagi Lexia, selamat pagi Alex, selamat pagi Jesselyn, Dani. Oke, good morning Vincenzo. Kita lanjut ya pembelajaran hari ini. Masih di buku SPS IPA halaman 85. Jadi anak-anak tolong siapkan dulu buku dan pensilnya. Kita akan membahas semua soal-soal yang ada di buku tersebut. Ya, yuk sediakan pensilnya dulu. Wajib diisi ya, karena ini sangat penting sekali. Ditunggu 1 menit. Ya, saya tunggu 1 menit untuk mempersiapkan alat tulisnya. Kita mulai saja ya, karena sudah pukul 10:32 menit. Ya, kita harus menghargai waktu. Oke, waktunya berjalan. Kita mulai saja. Saya panggil ya, untuk yang membahas halaman 85 nomor 1 itu adalah Matthew Gerarliu. Matthew Gerarliu. Silakan Matthew dibaca. Pilihlah jawaban yang tepat nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Benda yang memiliki massa lebih kecil dari benda tersebut adalah Halo, jawabannya apa? Halo? Halo, jawabannya apa, bulu Matthew? ayam. Bulu ayam. Iya, ya. Yuk, selanjutnya nomor 2. Silakan baca kembali Matthew Gerarliu. Halo, dibaca yuk. Buku, meja. Meja dan kursi termasuk ke dalam kelompok benda padat. Ada, disilang ya, diisi. Selanjutnya nomor 3, Matthew, lanjut. Ingin menulis menggunakan pensil jadi sebagainya menulis di papan tulis kertas. Di mana jawabannya? Di mana? Kertas. Di kertas. Jangan salah silang ya, Matthew. Halo, ya diisi, jangan salah silang. Harus teliti. Oke, Matthew, banyak belajar, berlatih membaca ya. Selanjutnya nomor 4, saya mau panggil Mikazio Timothy. Mikazio. Ya, Miss. Silakan Mikazio.
benda yang dapat bergerak jika disentil adalah C. Ya, yang disentil ya, berarti C ya, kelereng. Selanjutnya nomor 5. Ayah ingin memindahkan lemari besar. Hal yang sebaiknya dilakukan ayah adalah B. Mendorongnya. Oke. Lanjut. Dataran yang terdapat di antara kaki gunung disebut A. Lembah. Oke, thank you Mikazio. Messi. Lanjut Messi halaman 86 ya. Nomor 7. Silakan Messi. Daerah yang memiliki suhu udara sejuk, tanah yang subur dan terletak pada ketinggian lebih dari 5 meter 500 adalah Messi 500 meter. 500 meter adalah A. Dataran rendah, B. Dataran tinggi, C. Semenanjung. Jawabannya? Tidak. Iya. 8. Messi Kejadian hari-hari yang menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat adalah A. Air sungai mengalir menuju laut. Jawabannya apa? Messi. B. Matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Jadi jawabannya adalah B ya, bukan A. Oke, Messi, jangan salah silang ya. Teliti. Selanjutnya nomor 9 dibaca oleh Roy Gabriel. Silakan baca Roy. Suaranya mana, Roy? Kita semua tidak mendengar. Silakan dibaca, Roy. Tidak muncul suaranya, Roy. Ya, tidak muncul suaranya. Coba nanti disetting kembali ya, Roy. Ya, serius. Kita semua tidak mendengar. Bis nggak mendengar, teman-teman juga nggak mendengar. Bis cancel dulu ya, Roy, karena suaranya nggak muncul, ya. Saya panggil Vincenzo. Halo? Yuk, baca dulu yuk. 9. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan danau. Oke, 10. Contoh danau yang berada di Pulau Sumatera adalah C. Danau Toba. Oke, 11. Orang utan harimau dan ular merupakan hewan yang hidup di B. Hutan. Ya, terima kasih ya Vincenzo. Saya tidak melihat yang namanya Alex Gunfandi. Kemana ini Alex Gunfandi? Alex, kalau kamu belajar stay di situ, duduk. Jangan berdiri-berdiri ya, Alex.
Nggak boleh ya, belajar ya Alex. Silakan baca Alex. Wajib diisi Alex, jangan jalan-jalan. Nomor 12 Alex. Hewan yang hidup di padang rumput kering adalah ikan hiu, bit kuda zebra, cik, beruang kutu kuda zebra. Lanjut Alex, dibaca. Seng Bondo hidup di perairan dengan cara A. melayang, B. tenggelam, C. mengapung. Susu yang biasa kita minum berasal dari hewan sapi. Oke, Alex tetap duduk tertib ya. Jangan jalan-jalan ya Alex. Miss nggak mau lagi lihat kamu jalan-jalan tidak tertib. Ya, duduk ya. Selanjutnya Kaswindra. 15 Kaswindra 15. Tali putri adalah tumbuhan yang merugikan tumbuhan lain karena A. menyerap makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Lanjut halaman 87. 16. Udara di lingkungan sehat memiliki ciri-ciri B. bersih dan segar. 17. Supaya kamar tetap rapi, buku harus diletakkan di B. rak buku. Iya, terima kasih ya Kaswindra. Selanjutnya Gracela dari kelas 2C. 18 Gracela. Membuang sampah sembarangan ke sungai dapat menyebabkan pencemaran air. Merawat kebersihan kelas dilakukan dengan cara menyapu lantai dan menata meja dengan rapi. Perhatikan gambar berikut. Cara merawat yang benar hewan pelihara tersebut adalah memberi makan secara teratur. Oke, terima kasih Gracela. Baik, kita ulangi kembali ya. Karena ada sebagian atau beberapa siswa yang baru hadir pada pukul 10 lewat ya. Jadi saya ulangi kembali di halaman 85. Saya panggil Shalom Ivana untuk baca ulang nomor 1. Shalom Ivana. Baca yang kuat ya Shalom. Jangan halus sekali suaranya ya, yang kuat, yang jelas ya. Silakan Shalom. Shalom, suaranya nggak muncul Shalom. Coba ulangi lagi Kak. Oke, Kakak Shalom. Nanti coba setting lagi mikrofonnya ya. Ini serius. Miss dan teman-teman Shalom tidak mendengar. Nah, sayang sekali kan? Coba sekali lagi baca dulu. Saya mau dengar suaranya. Coba sekali lagi. Nah, muncul tapi suaranya kecil sekali Kakak Shalom. Nah, ya kan? Jadi nanti kalau nggak percaya nanti lihat rekamannya deh. Ya, Kakak Shalom, suaranya kecil banget, nggak kedengeran. Miss cancel dulu ya.
Shalom. Oke. Aaron bilang. Aaron. Benda yang memiliki massa lebih kecil dari benda tersebut adalah A. Apa ini A, Aaron? Bulu ayam ya. Jadi ini kan kelereng. Ternyata kelereng itu masanya lebih besar dibanding sama si bulu ayam. Massa itu berat. Nah, beratnya ya. Ini sangat ringan. Ya kan? Jadi jawabannya adalah A. Massanya lebih kecil, lebih ringan dia beratnya. Oke. Lanjut yuk. Nomor 2, Aaron. Aaron, let's go Aaron. Waktunya berjalan Aaron. Kenapa dinonaktifkan Aaron? Ini masih mau panggil Aaron. Aaron, dibaca dulu Aaron. Buku, meja, dan kursi termasuk ke dalam kelompok benda padat. Deli ingin menulis menggunakan pensil. Deli sebaiknya menulis di kertas. Benda yang dapat bergerak jika disentil adalah C. Ayah ingin memindahkan lemari besar. Hal yang sebaiknya dilakukan ayah adalah mendorongnya. Dataran yang terdapat di antara kaki gunung disebut lembah. Oke, thank you Aaron. Aaron semangat dong belajarnya Aaron ya. Jangan lemes sekali ya. Harus semangat ya Aaron. Saya panggil Jaiden Gareth Lim. Jaiden Gareth Lim. Jaiden. Jaiden. Silakan baca yang jelas ya Jaiden. Jaiden harus fokus ya Jaiden. Yuk, Jaiden silakan baca nomor 7. Daerah yang dimiliki suhu udara sejuk tanah yang subur dan terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter adalah B. Dataran tinggi. Kejadian sehari-hari yang menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat adalah B. Matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan B. Danau. Danau yang berada di Pulau Sumatera adalah C. Danau Toba. Orang utan, harimau, dan ular merupakan hewan yang hidup di B. Hutan. Contoh hewan yang hidup di padang rumput kering adalah B. Kuda zebra. Oke, thank you Jaiden. Selanjutnya Cheryl Alicia. Cheryl Alicia. Yuk baca. Loceng kodok. Kodok hidup di perairan dengan cara mengapung. Susu yang biasa kita minum berasal dari hewan sapi. Tali putri adalah tumbuhan yang merugikan tumbuhan lain karena menyerap
karena dari tumbuhan yang ditumpanginya. Lanjut 87. Nomor 16. Silakan baca Ceril. Udara di lingkungan sehat memiliki ciri-ciri bersih dan segar. Oke, thank you Ceril. Adelin Wijaya. Adelin Wijaya. Halo, Adelin Wijaya. Ciri-ciri Nomor 17 ya. bersih dan segar. Supaya kamar tetap rapi, buku harus diletakkan di rak buku. Membuang sampah sembarangan ke sungai pada menyebabkan pencemaran air. Merawat kebersihan kelas dilakukan dengan cara menyapu lantai dan menata meja dengan rapi. Perhatikan gambar berikut. Cara merawat yang benar hewan peliharaan tersebut adalah merawat makanan secara teratur. Oke. Chloe Beatrice yang perhatikan Chloe, jangan banyak main. Chloe, perhatikan. Menghadap kamera Chloe. Jangan menyamping duduknya, menghadap kamera. Diisi ya Chloe, teman-temannya lagi baca dengarkan. Ya, bukan main-main ya. Kita mau ujian sebentar lagi Chloe. Selanjutnya bagian B, halaman 87 dibaca oleh Matthew Jeremia. Matthew Jeremia, silakan baca Matthew. Bagian B. Halo, isilah dengan jawaban yang ada pada kotak. Nomor 1, dibaca yang kuat Matthew, yang jelas. Benda yang memiliki wujud dan bentuk yang selalu tetap disebut benda padat. Kuat lagi ya suaranya Matthew. Nomor 2, tempat yang berguna untuk penyeberangan di jalan disebut zebra cross. Oke, nomor 3. Sepeda dapat bergerak dengan cara dikayung. Nomor 4. Wilayah permukaan bumi sebaiknya sebagian besar ditutupi oleh lautan. Oke, terima kasih Matthew. Semangat belajarnya ya. Thank you. Sekarang Ekel. Miss mau panggil Ekel. Silakan baca ulang Ekel. Ekel. Yuk, silakan baca ulang sekali lagi yuk. Benda yang memiliki wujud dan bentuk yang
selalu tetap disebut benda padat. 2. Tempat yang berguna untuk menyeberangan di jalan disebut zebra cross. Sepeda dapat bergerak dengan cara di kayu. Wilayah permukaan bumi sebagai besar ditutupi oleh lautan. Oke, thank you ya Ekel. Next, Gwen Alicia. Gwen Alicia. Halo Gwen Alicia. Silakan baca Gwen. Ya, nomor 5. Aliran sungai. Aliran sungai mengalir dari hulu menuju hilir. Lanjut, nomor 6. Terjadinya siang dan malam membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Oke, 7. Sapi, ayam, dan domba merupakan contoh hewan yang hidup di darat. Hewan laut pada gambar di samping hidup di laut. Oke, Gwen Alicia, banyak belajar berlatih membaca ya, Gwen Alicia. Selanjutnya halaman 88, Kelly Quinn. Kelly Quinn. Fokus Kelly Quinn, jangan banyak main ya. 88, silakan dibaca Kelly Quinn. Sumber air dan udara yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Kakak menyiram tanaman dengan menggunakan air. Kamu sudah isi Kelly Quinn? Sudah kamu isi nggak jawabannya? Hah? Jujur dulu. Coba tunjukkan dulu bukunya kalau memang kamu isi. Belum kan? Diisi dulu ya. Nggak boleh banyak main, bentar lagi mau ujian. Ulangi Fortisia Flora. Fortisia Flora. Sumber air dan udara yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Kakak menyiram tanaman dan menggunakan air. Ya. Kita lanjut ya untuk bagian C. Bagian C halaman 88. Bagian C ya, yang seperti ini pertanyaannya. Oke. Apridita. Ada Apridita? Silakan baca Apridita. C. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Adik menuangkan air ke dalam gelas seperti gambar berikut. Gambarlah air ke dalam gelas tersebut. Gambarlah bentuk air ke dalam gelas tersebut. Kira-kira gambarnya bagaimana ya, Apridita? Bergelombang nih.
Bagaimana sifat-sifat zat cair? Sifat zat cair. Masih ingat nggak sifatnya? Contohnya kan air kan? Sifatnya. Sorry, contohnya maksudnya. Masih ingat? Sifat-sifat zat cair. Coba kamu lihat buku kamu di halaman 5. Apridita, lihat buku kamu di halaman 5. Halaman 5, benda cair. Bagaimana sifat benda cair, Apridita? Apridita, halaman 5, Apridita. Saling bersusunan. Benda cair mempunyai wujudnya apa? Cair, ya kan? Benda cair memiliki bentuk Bersusunan. tidak, bentuknya tidak tetap, bentuknya tidak tetap ya. Jadi dia selalu mengikuti bentuk wadahnya. Apabila bentuk wadahnya seperti ini, bentuk gelas, artinya gambar si benda cair ini berbentuk gelas. Nah ya, kamu sedang minum air nggak hari ini? Ada nggak botol minum kamu? Bagaimana bentuk si air tadi? Sebentar ya. Cinta Belvania sedang apa itu? Cinta Belvania sedang duduk atau sedang tidur? Kalau lagi duduk sedang belajar kan? Jangan tidur ya. Ambil buku kamu, diisi, digambar seperti ini. Ya, Cinta Belvania. Nah, jadi anak-anak tolong digambar seperti inilah bentuk si benda cair. Misalnya air, teh, susu, jus, banyak contohnya. Seperti ini dia mengikuti bentuk wadahnya. Tergantung kalau bentuk wadahnya berbentuk botol minum, jadi airnya ya mengikuti wadahnya. Kalau bentuknya cangkir seperti cangkir, ya kan? Semuanya coba lihat di halaman 5, pasti sudah tahu ada gambarnya itu. Ya. Contohnya saja kamu mau minum di Tupperware, bentuknya bagaimana? Iya, seperti bentuk gelas atau bentuk wadah ya. Oke. Kita lanjut ya. Chelsea, Messi, Fabian, Jocelyn. Oke, semua anak pegang pensil, jangan banyak main ya. Kita lanjut. Saya mau panggil Valerie. Valerie. Ada Valerie? Ada Valerie? Jaringan ya, sudah keluar. Valerie, oke lah. Saya panggil Malvin Pratama. Malvin, soal kedua. Malvin, silakan dibaca Malvin soal kedua. Tuliskan 3 wilayah yang terdapat di daratan. Jawabannya apa? Malvin. Kura-kura, Jawabannya apa Malvin? Gunung. harimau. Oke lah Malvin ya. Saya panggil Adelin Cia. Adelin Cia. Baca ulang Adelin Cia soal kedua. Yes, Miss. Tuliskan 3 wilayah yang terdapat di daratan. Gunung, dataran tinggi, lembah. Oke, ini tulis ya. Ini adalah pembahasannya ya soal kedua. Ya siswa ditulis. Saya panggil kembali Kirenjit. Soal ketiga Kirenjit. Soal ketiga. Hewan-hewan yang hidup di hutan.
Lingkari hewan-hewan yang hidupnya di hutan. Jawabannya apa? Harimau dan orang utan, Miss. Benar ya, harimau dan orang hutan. Selanjutnya, Caroline Gracella. Caroline, nomor 4 Caroline. Caroline. Tuliskan 3 hewan yang Caroline, nomor 4. Iya. Lalat, tikus, kecoa, Miss. Oke, thank you Caroline. Ulangi baca Edward Susanto. Edward, nomor 4. Ulangi baca Edward. Lalat, tikus, kecoa. Soalnya apa Edward? Tuliskan 3 contoh. Tuliskan hewan yang merugikan bagi manusia. Jawabannya adalah Edward. Jawabannya apa Edward? Edward. Saya panggil kembali ya. Leta. Nomor 5 Leta. Halo Leta, ada suaranya ini Leta? Leta? Tidak muncul ya suaranya ya. Oke, dibaca Leta nomor 5. Apa yang harus Leta? Dibaca Leta soal kelima. Kamu sedang baca Leta? Gak dengar suaranya Leta, ya? Gak dengar suaranya, terlalu kecil. Saya panggil kembali saja ya. Fabian Jovinha. Apa saja yang harus dilakukan agar lingkungan rumah tetap bersih? Tuliskan 5 contohnya. Silakan dijawab. 1. Tidak ada sampah. Oke. 2. Kamar disusun dengan rapi. Good. 3. Buku diletakkan di rak buku. 4. Bantal disusun dengan rapi. 5. Setiap hari harus mengepel lantai dan menyapu. Oke, excellent for you ya. 100 untuk Fabian Jovinha. Good job. Adelin Cia, baca ulang nomor 5. Silakan Adelin Cia. Apa saja yang harus dilakukan agar lingkungan rumah tetap bersih? Tuliskan 5 contohnya. 1. Mengepel dan menyapu lantai kamar. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Membersihkan